Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. HR Muslim nomor 1467. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. HR Abu Dawud nomor 1417. Syekh Mukbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami'us Sahih 3/57, hadis ini sahih di atas syarat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi lelaki yang ingin menikah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. HR Al-Bukhari nomor 5090 dan Muslim nomor 1466. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pula bersabda, 4 perkara termasuk dari kebahagiaan, yaitu wanita, istri, yang solihah, tempat tinggal yang luas, lapang, tetangga yang solih, dan tunggangan, kendaraan, yang nyaman. Dan 4 perkara yang merupakan kesengsaraan, yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek tidak solihah, kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit. HR Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid halaman 302, disahihkan Syekh Mukbil dalam Al-Jami'us Sahih 3/57 dan Syekh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah nomor 282. Ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. HR Ibnu Majah nomor 1856, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor 1505. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuatlah baik kepada wanita. HR Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa sebulan, Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. HR Ahmad 1/191, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami nomor 661. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. HR An-Nasai dalam Isyratun Nisa nomor 257. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 287. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya tidak sedang bepergian, kecuali dengan izinnya. HR Al-Bukhari nomor 5195 dan Muslim nomor 1026. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. HR An-Nasai dalam Isyratun Nisa. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah nomor 289. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak enggan, melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya.
HR. Muslim nomor 1436, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. HR. Al-Bukhari nomor 5194 dan Muslim nomor 1436, kisah wanita yang akan berangkat menunaikan sholat Id, ia tidak memiliki jilbab, maka diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya saudarinya meminjaminya jilbab untuknya. HR. Bukhari nomor 318. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir kehidupannya, dan hal itu terjadi pada Haji Wada, ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, Sahih. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana wanita berbuat dengan pakaiannya yang menjulur ke bawah? Beliau bersabda, hendaklah mereka memanjangkan satu jengkal, lalu ia bertanya lagi, bagaimana bila masih terbuka kakinya? Beliau menjawab, hendaknya menambah satu hasta, dan tidak boleh lebih. HR. Tirmidzi 653 dan berkata, hadits hasan sahih. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, apapun yang engkau berikan berupa suatu nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberi pahala, hingga sampai sesuap makanan yang engkau angkat masukkan ke mulut istrimu. HR. Bukhari dan Muslim. Al-Husain bin Mishan rahimahullahu menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. HR. Ahmad 4/341 dan selainnya, lihat Sahihah nomor 2612, di dalam kisah gerhana matahari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan salat gerhana padanya dengan salat yang panjang, beliau melihat surga dan neraka. Ketika beliau melihat neraka, beliau bersabda kepada para sahabatnya, dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa demikian? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur, durhaka terhadap suami-suami mereka, kufur, ingkar terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu. HR. Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.